Shalom Alaikum. Ada beberapa catatan saya akhir-akhir ini yang berhubungan dengan akhir zaman. Yang pertama, bergejolaknya kembali pertikaian Israel dan Palestina di Timur Tengah. Pemerintah Israel sedang menggodok peraturan bahwa mengabarkan Injil di Israel merupakan kriminal dan akan ada hukuman di penjara selama 1 tahun. Perang Rusia-Ukraina yang semakin membara, akan terjadinya peristiwa gerhana matahari pada bulan ini, fenomena pengobatan Ibu Ida Dayak, dan yang terakhir adalah Donald Trump dituduh melakukan serangkaian kriminal di USA. Kali ini Joseph Stories akan membahas poin yang terakhir, yakni tentang tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mantan presiden ke-45 USA serta kaitannya dengan namanya yang tertulis di dalam Alkitab. Seperti biasa, saya akan membahasnya dengan ini. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, untuk diketahui saja, ada 2 hal yang menjadi fokus utama channel Joseph Stories. Yang pertama adalah mengabarkan kabar baik atau Injil, dan yang kedua membahas tentang akhir zaman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang akhir zaman. Apa yang terjadi dengan Donald Trump? Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ditahan dan terancam masuk penjara terkait kasus asusila. Namun Donald Trump membantah semua tuduhan terhadapnya. Jadi selagi kasus ini masih berproses, kita ikuti saja endingnya. Perhatikan kata Trump, kata kedua dari namanya, yakni Trump, yang bisa kita temukan sebanyak 2 kali dalam Alkitab King James. Sedangkan kata trumpet yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai nafiri atau sangkakala kita bisa temukan sebanyak 60 kali. Buka Alkitabmu pada 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap, dalam satu kedipan mata, pada bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa lagi, dan kita semua akan diubah. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan suatu sorak-sorai, dengan suara dari penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Elohim. Dan mereka yang mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Bila kita baca seksama, ada kemiripan dari 2 ayat Alkitab ini, yaitu sama-sama berbicara tentang akhir zaman, yaitu peristiwa pengangkatan orang-orang percaya ke surga yang akan didahului bunyi nafiri atau sangkakala. Perhatikan ayat pertama. Di sana kata Trump diterjemahkan sebagai nafiri, sedangkan pada ayat kedua diterjemahkan sebagai sangkakala. Itu sama saja artinya dengan trompet. Sejarah mencatat, dari semua presiden USA, hanya Donald Trump yang berani memindahkan kedutaan besar mereka dari kota Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018. Walau mendapat penolakan dari berbagai negara di dunia, khususnya yang mayoritas Muslim, dan kita juga tidak lupa bahwa pada tahun tersebut Israel merayakan 70 tahun berdirinya negara mereka. Secara historis, Yerusalem menjadi ibu kota Israel berdasarkan dekret Raja Daud 3000 tahun yang lalu. Juga di sanalah raja-raja Israel memerintah dan juga merupakan lokasi bait suci berdiri. Mari kita baca Mazmur 132 ayat 13 sampai 15.
Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Jelas dari ayat ini bahwa Elohim yang telah memilih Yerusalem sebagai tempat kedudukannya. Secara geografi, Sion berada pada bagian timur Yerusalem. Jadi, apa yang terjadi pada Donald Trump selanjutnya? Kita sudah melihat perannya dalam membela Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan namanya tercatat di Alkitab yang mengisyaratkan terjadinya pengangkatan orang-orang percaya pada akhir zaman. Apa juga yang akan terjadi dalam kepingan membuat akhir zaman selanjutnya? Yang pasti kita sudah membaca 2 ayat Alkitab di awal, yakni 1 Korintus 15 ayat 52 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ayat Alkitab tersebut berbicara tentang rapture atau pengangkatan. Pengangkatan orang-orang percaya ke sorga di awan-awan. Itulah kepingan nubuat akhir zaman yang segera kita lewati dalam kehidupan ini. Mari kita sejenak mengingat peristiwa penyaliban Yesus Kristus di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Darahnya yang tercurah telah menebus dosa manusia.